Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik kita yang ada di sini maupun yang sementara beribadah di rumah masing-masing, mari kita meneduhkan hati kita. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, datang masuk ke hadirat-Nya dengan beribadah untuk memuji dan memuliakan-Nya. Kita angkat pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Tuhan senantiasa menjamah dan menguatkan kita sehingga boleh ada hingga hari ini. Bahkan kita bersyukur hari ini adalah hari besar gereja, hari Pentakosta, hari di mana janji Yesus digenapi bahwa kita tidak dibiarkan sendiri. Saya dan saudara tidak dibiarkan sendiri, tetapi Bapa yang di surga telah menghadirkan penolong, telah menghadirkan roh kebenaran, telah menghadirkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Untuk itu mari kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Kita menyembah Dia, kita katakan muliakan Allah Bapa sebagai pujian kita kepada Tuhan. Sambil kita berdiri, kita angkat pujian ini. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya. Muliakan
Ibadah yang ditabiskan di dalam nama Allah Bapa yang sudah dan selalu mencurahkan Roh Kudus kepada umat-Nya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari saat ini kita memuji dan memuliakan, meninggikan Dia karena Dialah Tuhan yang layak kita puji, kita sembah, kita muliakan. Kita katakan bahwa Dia besar, Dia Allah yang perkasa, Dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita, saya dan saudara dan dunia ini. Mari kita katakan besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia.
silakan duduk. Tuhan sudah menebus kita, jiwa kita ditebus, dan karya keselamatan menjadi bagian kehidupan kita. Tapi di tengah-tengah kehidupan kita yang sudah dibenarkan, diselamatkan, terkadang kita masih melakukan kesalahan dan dosa. Tapi syukur kepada Tuhan, tangan Tuhan senantiasa terbuka bagi setiap orang yang mau datang mengakui setiap dosa dan pelanggarannya. Firman Tuhan mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kejahatan, apapun yang kita lakukan, dikala kita dengan tulus hati datang kepada Tuhan, mengakui kepadanya bahwa kita yang telah melakukan dosa, maka Tuhan pasti mengampuni kita. Untuk itu saat ini mari kita merenungkan kehidupan kita di sepanjang minggu ini, bahkan hari-hari yang sudah kita lewati. Kita datang kepada Tuhan, kita terbuka kepada Tuhan. Kalau ada dosa yang kita lakukan, mari kita akui di hadapan Tuhan, karena Tuhan pasti mengampuni kita. Sebelum kita berdoa secara pribadi, mari kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku ya Tuhan. Apakah aku sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Sama-sama katakan, telah kulihat
kami mengakui setiap dosa-dosa kami, Engkau mengampuni kami. Inilah kami Tuhan, kasihanilah kami, sucikan dan layakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, pengampun dosa kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa-dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa-dosa kita, tapi dosa seluruh dunia. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa Allah senantiasa mengasihi dan mengampuni kita. Mari kita menyembah Tuhan kita katakan, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Firman Tuhan yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup kita, yang ditulis dalam Alkitab, yang menjadi pegangan untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Dalam persiapan kita angkat pujian bagaikan tanah kering.
selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita katakan kembali bagaikan tanah kering, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Chris Berlin. Dan merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Ya Tuhan, inilah kami semua bagaikan tanah kering yang tandus, yang terus-menerus merindukan air untuk menyirami hati kami yang kering Tuhan. Hati kami yang begitu haus akan Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan boleh terus mengalirkan air Tuhan, yang membasahi, menyejukkan setiap hati kami yang kering oleh karena pergumulan, yang kering oleh karena kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan akan pergumulan kehidupan dunia ini. Bahkan juga Tuhan, hati yang masih saja terus menyimpan Tuhan banyak hal yang membuat Engkau kecewa, membuat Engkau Tuhan sedih melihat kami anak-anak Tuhan yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami butuh aliran air firman-Mu Tuhan untuk terus menuntun kami, untuk terus Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati saat ini di waktu kami akan bersama membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan sendiri yang menuntun lewat hamba-Mu ini di dalam keterbatasan hamba. Tetapi biarlah Roh Kudus terus menuntun supaya boleh memberitakan kebenaran yang sesungguhnya, firman Tuhan yang sesungguhnya. Walaupun mungkin menyakitkan saat kami ditegur, tetapi biarlah buka hati kami semua, sehingga dengan luas hati kami boleh menerima ada perubahan yang sungguh-sungguh, dan biarlah lewat firman ini nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih. Kami menyerahkan waktu pembacaan perenungan firman Tuhan di pagi siang ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk merenungkan sepanjang minggu ini. Bagian firman Tuhan ini di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Ya.
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 13. Kita semua bisa menyimak, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga bisa menyimak bersama-sama bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan saat ini. Dengan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian bagian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kejadian yang begitu istimewa, sangat luar biasa dan tidak disangka-sangka. Waktu itu ketika suasana yang dirasakan oleh beberapa orang antara kesedihan, antara adanya pengharapan, bahkan kehilangan pengharapan. Tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang tidak pernah mereka sangka, tidak pernah mereka duga, dan menjadi titik awal untuk satu gerakan yang luar biasa terjadi. Di waktu mereka di dalam ketenangan, keteduhan, di dalam doa, bahkan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk, ketika itulah Roh Kudus datang, turun di tengah-tengah mereka, para rasul dan orang-orang yang percaya. Dan ini pasti menggemparkan. Ketika itu banyak orang sedang berkumpul merayakan hari Pentakosta. Ya, saat itu hari Pentakosta di dalam Perjanjian Baru memperingati atau sebagai satu ucapan syukur, hari yang istimewa atas hasil panen, dan mereka bersyukur, mereka berkumpul bersama-sama. Dan saat peristiwa itu terjadi, mereka semua di dalam situasi atau kebingungan yang luar biasa. Apa ini? Apa yang terjadi? Mengapa ada lidah-lidah api yang turun, roh yang turun dalam bentuk lidah-lidah api. Kemudian mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Bahkan timbul pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran mereka, siapa orang-orang ini? Siapa para rasul ini? Bukankah mereka itu hanyalah orang-orang Galilea yang boleh kata tidak dianggap, orang-orang yang tidak berpendidikan? Mereka bukan orang terpelajar. Tetapi mengapa mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang begitu banyak dan yang bisa dimengerti saat itu? Nah, itu pasti begitu membingungkan dan mencengangkan, ya, menimbulkan keheranan yang luar biasa. Nah, dari satu pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang itu di dalam ayat 12, apakah artinya ini? Apa artinya ini? Sebagian lagi mengatakan mereka mabuk oleh anggur manis. Tetapi benarkah demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang sama juga sering menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Ketika kita semua saat ini di dalam suasana sukacita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang-orang juga bertanya-tanya,
Apakah artinya ini? Ketika orang tidak bisa berbahasa roh, ketika tanda-tanda yang seperti dialami oleh para murid tidak nyata, tidak kelihatan, maka orang mempertanyakan, benarkah Roh Kudus turun di antara orang-orang yang percaya? Sehingga ada juga sebagian orang yang mencoba untuk mengajarkan, yang mencoba untuk mentransfer ilmunya supaya boleh ada Roh Kudus turun. Roh Kudus hadir di dalam kehidupan mereka lewat bahasa-bahasa, bahkan tanda-tanda yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Pentakosta adalah momen yang sangat penting. Kalau kita membaca saat ini di dalam bagian Kisah Para Rasul pasal 2, harusnya kita mundur ke belakang untuk memaknai apa artinya ini. Apa sebenarnya artinya Pentakosta di dalam kehidupan orang-orang percaya? Kalau kita mundur ke belakang di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ya secara khusus ayat 4 dan seterusnya, di mana Yesus terangkat ke surga, di dalam ayat yang kelima, Yesus berkata, "Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Artinya ada apa? Janji. Ada janji bahwa pasti tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ayat yang ke-8, "Kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan bahkan sampai ke ujung bumi." Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dan akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Jadi dalam pembacaan kita ini adalah satu peristiwa yang khusus yang menandakan periode yang baru di dalam hubungan kita dengan Allah, hubungan Allah dengan umatnya, bahwa betul di Pentakosta ini menandakan turunnya Roh Kudus. Ada kegenapan janji Allah bahwa kamu tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus sebagaimana yang dialami oleh para murid atau para rasul saat itu. Tetapi kegenapan janji Allah itu dinyatakan dengan satu tugas, bahwa ketika kita menerima kuasa harus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea dan sampai ke ujung bumi. Jadi sebenarnya arti dan makna Pentakosta itu bukan dengan caranya, tetapi arti yang terpenting adalah Allah memperlengkapi gerejanya, umatnya dengan kuasa rohnya, sehingga ia akan dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Allah memperlengkapi gerejanya, kita semua, umatnya, muridnya, dengan apa? Dengan kuasa rohnya yang sudah turun ketika kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan kita, maka kita dibaptis dengan Roh Kudus dan ada kuasa yang akan menuntun kita, sehingga dengan kuasa rohnya lewat kita Allah dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Itulah arti sebenarnya daripada Pentakosta. Jadi ketika peristiwa Pentakosta itu terjadi, ketika Roh Allah turun menaungi mereka, apa yang tidak mampu mereka lakukan, ketika itu mereka berdiam bersama-sama, mereka berdoa di dalam kebingungan antara pengharapan menanti janji Allah di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika Roh Allah turun atas kehidupan mereka, umatnya, apa yang terjadi? Pertama-tama kita melihat mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang berbeda, betul, yang bisa dimengerti di dalam bahasa Partia, Media, Elam dan seterusnya. Bahasa yang bisa dimengerti di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-8 dikatakan bahasa, atau di dalam bahasa aslinya berarti dialek, bahasa asli atau bahasa pribumi, atau bahasa, kalau boleh dikata bahasa sehari-hari yang terus-menerus menjadi bahasa mereka di dalam kehidupan mereka. Dan mereka mengerti apa yang sedang dibicarakan. Mereka mengerti apa yang sudah diucapkan oleh orang-orang itu. Jadi kita bisa membayangkan kalau saat itu mungkin kalau ada orang Manado, orang Jawa, orang Tionghoa di situ, mungkin Anda berkata, Tuhan Yesus memberkati. Atau yang orang Jawa mungkin saat itu dikatakan, Gusti Yesus berkahi. Ya, Gusti Yesus berkahi. Kalau mungkin ada orang Tionghoa, Chu Yesu Cuhuni. Ya, lengkap ya. Tuhan Yesus memberkati. Bahasa apa lagi mungkin yang ada saat itu, dan mereka betul-betul mengerti saat itu. Dan itulah kesaksian
itulah awal mula kesaksian yang ditunjukkan oleh murid-murid karena ada kuasa yang turun atas kehidupan mereka. Jadi rasul-rasul ini memberitakan Kristus, Injil Kristus itu secara internasional. Dan benarlah penggenapan janji Allah bahwa apa? Akan memberitakan bukan cuma Yerusalem, Yudea, tetapi sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan Bapak Ibu Saudara, peristiwa apa lagi yang terjadi? Setelah peristiwa Pentakosta, Roh Kudus turun atas murid-murid dan orang percaya saat itu. Kita tahu banyak peristiwa luar biasa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan para murid. Kita tahu bagaimana Petrus, dia berani berkhotbah di depan orang banyak. Ya, Petrus yang tidak dianggap, mungkin orang lihat, siapa itu orang Galilea itu? Cuman seorang nelayan, tetapi di hadapan ribuan orang. Bahkan boleh kata ada berapa ribu orang bertobat? Ada kurang lebih 3.000 orang yang bertobat. Oleh karena apa? Perkataan Petrus, oleh karena khotbah Petrus. Apakah dia mampu, dia layak? Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kalau kita ingat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan kuutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadilah pekerjaan Roh Kudus jelas sekali memampukan memberikan keberanian kepada seorang Petrus yang biasa-biasa saja untuk berkata-kata, memperlengkapi dia, mengubahkan dia untuk menjadi saksi Kristus di dalam keberanian. Kalau kita tahu bagaimana Petrus ketika Yesus ditangkap, apa yang dia lakukan? Itu belum sebanyak orang yang berdiri di hadapan dia mendengar khotbah dia. Ketika mereka berkata, ini kelompoknya, kelompok Yesus. Apa yang Petrus katakan? Aku tidak mengenal dia. Petrus tidak mengenal Yesus. Kenapa? Karena Petrus dipenuhi dengan ketakutan. Petrus takut jangan-jangan dia menjadi sama seperti Yesus, ditangkap, diadili, bahkan mungkin digantung bersama dengan Yesus. Masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran menghadapi semua itu. Tetapi ketika Roh Allah memenuhi kehidupannya, Petrus dengan penuh keberanian, dia tampil di depan orang banyak, memberitakan siapakah Yesus. Siapa Yesus yang dia puji, dia sembah, yang menjadi Tuhan, yang menjadi Tuhan di dalam kehidupannya. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, memperlengkapi, mengubahkan dia. Sehingga orang-orang Yahudi yang sudah melanglang buana ke berbagai macam negeri, sehingga mereka mungkin sudah melupakan bahasa yang digunakan saat itu. Ketika mereka berkerumun, mereka mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang itu, menimbulkan rasa takjub, keheranan. Tetapi yang paling utama saat itu, bahwa mereka boleh mendengar berita Injil di dalam bahasa yang mereka mengerti, di dalam bahasa sehari-hari. Nah, apa yang menjadi titik sebenarnya Pentakosta ini? Kalau kita lihat di dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 14, tertulis dengan jelas, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Artinya berita tentang Kristus akan terdengar menutupi semua tempat, menutupi setiap dasar laut. Dan tujuannya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan. Tujuannya supaya apa? Supaya lewat gerejanya Roh Kudus yang penuh kuasa itu menuntun kita, memperlengkapi kita untuk menjadi saksi. Dan sekali lagi tujuannya nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama kita, bukan nama saya, bukan nama hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan menyampaikan Injil, gara-gara hamba Tuhan ini, bukan seperti itu. Tapi siapapun kita, Tuhan mau pakai untuk menjadi saksi bagi kemuliaan namanya. Sehingga mungkin kita seringkali tercengang ketika kita melihat seseorang yang kita anggap sebagai, saya katakan tanda kutip, sampah masyarakat. Mungkin oleh orang banyak sudah dianggap rusak, tapi kenapa dia sudah berubah 180 derajat? Apa yang mengubahkan dia? Mungkin seorang bekas pecandu narkoba, seorang pecandu minuman keras, seorang yang bersifat kasar dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita bertemu di tempat yang mungkin orang tidak sangka
Ya, ketika di sekolah studi teologi, banyak kali kami tercengang-cengang, terkaget-kaget mendengar kesaksian dari rekan-rekan. Ada yang dulunya sudah kawin-mawin berkali-kali, tapi Tuhan pakai luar biasa ketika dia bertobat. Dipakai Tuhan, walaupun memang iblis itu bekerja juga luar biasa, tapi tidak sanggup mengalahkan kuasa Tuhan. Menuding dan menuduh setiap orang-orang yang melihat. Mau mendengar khotbahnya, beritanya, mau mendengarkan Injil yang diberitakannya, sedangkan dia itu seorang yang penjahat, seorang yang hidupnya tidak benar. Iblis menggunakan cara-cara itu. Tapi luar biasa pekerjaan Tuhan dan karya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang. Bahwa walaupun ditekan, walaupun mungkin dibully, ya seperti istilah sekarang ini, tetapi ketika hati yang ditaruh bagi Tuhan, untuk nama Tuhan boleh dimuliakan di sepanjang ujung-ujung bumi, maka tidak ada kata gentar. Saya begitu tertegun mendengar kesaksian banyak teman-teman yang hidupnya carut marut tidak benar, tetapi dia mau memberikan hidupnya. Apa yang mau ubahkan? Hanya pekerjaan Roh Kudus. Manusia tidak mampu. Kita hanyalah alat. Mungkin saya dan saudara, kita dipakai Tuhan untuk boleh mengingatkan, menuntun. Mungkin kita dikecewakan, mungkin saat kita menegur, bukannya dibilang terima kasih, tetapi malah apa? Cercaan. Sama-sama kita hidupnya dulu, ketika kita pernah hidup di dalam kegelapan, tetapi ketika kita bertobat, hati kita taruh kepada Tuhan, dan kita mau juga orang lain mengalami hal yang sama. Mungkin kita pernah mengalami hal yang demikian. Kita mungkin dihina, sama-sama pernah menjadi pemain istilahnya. Tetapi hanya kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kita semua ketika kita mau diubahkan oleh Tuhan. Lewat kesaksian secara verbal seperti Petrus menyampaikan khotbah. Tapi hal yang paling luar biasa, yang paling indah, ketika perubahan itu terjadi di tengah-tengah jemaat mula-mula, orang percaya mula-mula, ketika mereka bersatu hati, hidup di dalam kasih, mempersembahkan semua milik mereka untuk boleh dibagi-bagikan, mencukupkan setiap kebutuhan jemaat, bahkan orang-orang lain. Mereka bersama-sama bersekutu memuji Tuhan. Dan apa akibatnya? Mereka disukai banyak orang. Apalagi akibatnya ketika Injil makin tersebar? Apalagi yang terjadi ketika Stefanus? Kita tahu seorang Stefanus, seorang yang saleh, tapi memberikan hidupnya untuk Tuhan. Ketika orang-orang mau melempari batu, ketika dia menyaksikan Kristus, tapi tidak ada ketakutan sama sekali dalam hidupnya. Dia menyerahkan dirinya. Ketika orang mulai melempari dia dengan batu, apakah dia berhenti? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena ada roh yang begitu berkobar-kobar di dalam hidupnya untuk menyampaikan siapa Kristus yang sudah dialami dalam hidupnya, sehingga orang lain bisa mengalami hal yang sama. Sehingga bagi kita semua orang-orang percaya yang sudah mengalami Kristus, kita yakin bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita dengan sungguh-sungguh hati, dengan ketulusan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mengakui dan mohon pengampunan dan mengundang Dia untuk terus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kita, Roh Kudus hadir dan tinggal berdiam di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menjadi seorang saksi, menjadi saksi dimanapun kita pergi dan berada. Nah, bagaimana kita terus Roh Kudus terus berdiam di dalam kehidupan kita? Tentu relasi yang intim dengan Tuhan, relasi yang intim terus dengan Tuhan, bahwa kita mau terus Tuhan melengkapi. Saat kita baru percaya, kita tahu bahwa levelnya mau betul-betul kita belum, tetapi makin hari Tuhan makin menuntun kita, Tuhan makin memurnikan kita, sehingga kita makin serupa dengan Dia. Nah, ada seorang pria yang lumayan umurnya sudah lumayan lansia. Ketika di usia lanjut itu dia bertobat. Tuhan menjamah hatinya. Dia seorang yang jahat, hidup luntang-lantung, tidak bisa apa-apa, kerjaannya cuman ya mencari-cari gara-gara supaya dia bisa hidup dengan memalak orang, supaya dia ada makan.
Dan Tuhan menjamah hatinya dan dia bertobat. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, Engkau berkata lewat firman-Mu bahwa aku harus menjadi saksi. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa. Uang tidak ada sepeser pun. Hidupku betul-betul sekarang aku gantungkan kepadamu. Tapi aku ingin menjadi saksi. Aku ingin memberitakan Injil, tapi aku tidak tahu seperti apa. Di dalam doanya, di dalam kerinduan yang begitu besar, Roh Kudus terus mendorong dia untuk bekerja. Dan apa yang dilakukan di tempat dia mangkal, di stasiun-stasiun, setiap orang yang bertemu dengan dia menepuk bahunya, atau ketika berhadapan dia selalu berkata, Tuhan Yesus mengasihimu, bertobatlah sekarang, jangan terlambat. Setiap orang dia bertemu, dia selalu berkata demikian, Tuhan Yesus mengasihimu, bertobatlah, jangan sampai terlambat sebelum hidupmu diambil, sebelum engkau mati. Dan kita tahu bagaimana reaksi orang-orang pastinya, ya, ketika dia melakukan itu. Ada orang hampir memukulnya, ada yang begitu marah, apa kau? Apa yang kau bicarakan ini? Karena cuman kata-kata itu terus yang dia ulang-ulang kepada setiap orang. Dia hampir dipukul, dia dimusuhi orang-orang menatap dia dengan heran seolah dia adalah orang gila. Tetapi terus dia berkata, saya tidak punya apa-apa Tuhan, saya tidak bisa apa-apa, hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya akan menerima semua perlakuan itu. Dan dia terus bertahun-tahun dia melakukan. Tapi ada satu waktu di mana saat dia merenung, dia berkata, Tuhan, rasanya sia-sia. Tidak ada seorang pun yang bertobat, Tuhan. Apa yang saya lakukan ini sia-sia, Tuhan. Tidak ada satupun yang bertobat. Apakah cara saya salah, Tuhan? Apakah yang kulakukan ini tidak benar, Tuhan? Apakah mungkin ini tidak menjadi berkat bagi banyak orang? Di dalam kesedihannya, di dalam keputusasaannya, tiba-tiba datang seorang pria, seorang pemuda. Rupanya dia sedang mencari-cari pria itu. Dia datang kepada bapak itu dan dia menepuk bapak itu dengan cara yang sama. Pak, terima kasih. Sambil menangis pria itu berkata, terima kasih Pak, terima kasih. Bapak mungkin tidak kenal saya, tetapi kalau tidak karena Bapak, hidup saya mungkin sudah hancur, kacau balau, bahkan sudah mati. Kenapa? Dia heran. Saya mau bilang terima kasih karena ketika Bapak menepuk saya saat itu, saya ada dalam titik terendah hidup saya. Saya mau bunuh diri. Kalau saya tidak bunuh diri, saya akan bunuh orang. Karena memang saya sudah tidak tahu hidup saya seperti apa. Tapi ketika Bapak menepuk pundak saya dan berkata, Tuhan Yesus mengasihimu, seperti ada aliran air dingin. Karena tidak pernah ada orang yang mengasihi saya. Karena sudah tidak ada kasih di dalam hidup saya. Karena saya begitu jahat, kering, tidak ada orang yang mengasihi saya, tidak ada orang dekat saya. Ketika Bapak berkata, Tuhan Yesus mengasihimu, dan Bapak berkata, bertobatlah sebelum engkau mati, neraka hasilnya. Saya begitu tertusuk. Waktu itu antara pilihan saya mati atau orang yang mati. Saya diingatkan Tuhan. Saya disadarkan bahwa hidup saya sebenarnya ada artinya. Tuhan Yesus mengasihi. Dan kalau saya mengakhiri hidup saya di neraka. Begitupun kalau saya mengakhiri hidup orang, tetap saya ada di neraka. Terima kasih Pak. Bapak telah menegur saya dan mengubahkan saya. Saat itu juga Bapak itu serasa dengan pikiran hati saya serasa melayang. Kenapa? Tidak pernah sia-sia, walaupun cuma satu jiwa yang saya tahu mau datang kepada Tuhan bukan karena saya, tapi pekerjaan Roh Kudus lewat saya, maka bagi saya itu adalah satu kesukaan besar. Bukankah juga ketika ada satu orang bertobat, malaikat di sorga bersorak-sorai? Kita mungkin pernah kecewa, kita mungkin pernah sakit hati, sudah 10 kali, 100 kali, ulang-ulang ingatkan, tapi tidak ada perubahan. Atur saja hidupmu sendiri. Mungkin kita pernah berkata begitu, tetapi tidak ada yang pernah sia-sia ketika dengan ketulusan hati kita mau memberitakan Kristus. Apa yang kita pikir awalnya tidak mungkin, ternyata
lewat pemimpin Roh Kudus kita disanggupkan untuk melakukan. Kadang yang memberikan batasan di dalam hidup kita itu adalah kita sendiri. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, karya Roh Kudus itu tidak pernah terbatas. Mungkin ada di waktu-waktu kita merasa bahwa Tuhan, semua yang saya telah lakukan itu nihil. Tuhan, saya tidak mampu mengampuni dan memaafkan. Apa yang seharusnya saya lakukan? Tuhan, sampai sejauh ini Tuhan, sepertinya tidak ada hasil apa-apa yang saya buat. Karya Roh Kudus itu tidak pernah terbatas. Kita yang seringkali membatasi karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu tidak terbatas hanya ketika kita mampu berkata-kata, mampu berbahasa. Tetapi ketika apa yang kita lakukan karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, itulah karya yang terbesar yang boleh kita lakukan ketika ada orang boleh mendengar. Walaupun mungkin kita hanya memberitakan, tetapi ada orang-orang yang kesekian juga akan menyampaikan, tetapi karya Roh Kudus sendiri akan berbicara. Tuhan hanya memakai kita untuk menjadi alatnya. Saat Tuhan memberikan kuasa kepada kita, maka kita harus menjadi saksinya. Tidak peduli kondisi apapun, tetapi kalau Tuhan memakai kita, kalau Roh Kudus yang sudah berbicara dalam hati kita, apakah ada yang sanggup menahan? Tidak ada. Itu mari kita luaskan karya Roh Kudus berbicara di dalam kehidupan kita, sehingga makna, arti dari Pentakosta yang sesungguhnya adalah ketika Allah memperlengkapi gerejanya, memperlengkapi kita semua umatnya. Untuk apa? Supaya setiap bangsa, setiap suku bangsa, setiap pribadi boleh memuliakan nama Tuhan. Sehingga seluruh bumi ini dari darat dan lautan penuh dengan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita tetap bersukacita di hari Pentakosta ini dan tetap ingat bahwa kita adalah saksi Kristus. Kita adalah saksinya. Menjadi saksi itu tidak enak, tetapi ketika kita mau bersaksi dengan benar, maka Tuhan yang akan menuntun kita semua. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan, kalau Engkau memberikan kuasa-Mu yang sungguh ajaib lewat Roh Kudus bagi kami semua, umat-Mu, gereja-Mu, orang percaya, untuk boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Menjadi saksi Tuhan kami, menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kehidupan kami, bagi dunia ini, sehingga orang lain boleh percaya. Pakai kami Tuhan, tidak peduli kondisi apapun Tuhan, pakai kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi bagian Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga seluruh bumi boleh dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, yang terbatas ini, tapi dalam keterbatasan ada kuasa Tuhan yang tak terbatas di dalam hidup kami. Teguhkan firman ini bagi kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah firman yang sudah kita dengarkan boleh menjadi kekuatan untuk kita melangkah. Dan kita tahu bahwa ada Roh Kudus, Roh penghibur yang memberikan semangat, kekuatan, pengharapan dalam kita menjalani hari hidup di hari ini dan hari-hari yang akan datang. Mari saat ini sambil berdiri bersama dengan gereja Tuhan di seluruh dunia, kita menyatakan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari saat ini kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita membawa persembahan, kita angkat pujian, rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh.
dapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapa yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluasi hatimu dengan kuasa-Nya. Anugerah nilai pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bencanakan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji Engkau karena Roh Kudus hadir di hidup kami. Dikala kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk dan berkuasa menuntun hari-hari hidup hingga hari ini Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau karena karya yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau memberikan kekuatan di saat kami takut. Engkau memberikan pengharapan di saat kami tidak berpengharapan. Engkau memberikan semangat, penghiburan dalam kami menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dan biarlah Tuhan kami terus meluaskan Roh Kudus yang ada di hati, di hidup kami, untuk senantiasa berkarya bagi kami secara pribadi. Terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah menjadi berkat bagi kami, dan kami senantiasa menaruh harap dan percaya kepada Engkau. Berkati hamba firman-Mu, Evangelis Merlin Mokalu yang sudah menyampaikannya. Berkati dalam kehidupan pribadi dan keluarga dan pelayanan untuk boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami datang kepada-Mu sebagai bangsa dan negara. Kami ada di Indonesia ini Tuhan, kami berdoa, berbelas kasihlah bagi bangsa Indonesia. Kami memohon kepada-Mu di tengah-tengah situasi pandemi virus corona Tuhan di dunia ini, termasuk Indonesia mengalaminya Tuhan. Kami memohon belas kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, hikmat bijaksana bagi pemimpin bangsa Indonesia, Presiden Jokowi dengan setiap stafnya Tuhan. Tuhan memberkati, menolong, hikmat bijaksana untuk boleh mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam menghadapi, mengantisipasi setiap pergumulan sehubungan dengan pandemi COVID-19 Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hingga di daerah kami Sulawesi Utara, berkati gubernur dan aparatnya, hingga di kota Bitung ini Tuhan, berkati wali kota dan aparatnya Tuhan, berkati, berikan hikmat bijaksana untuk boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang bisa dijalankan dengan baik oleh setiap rakyat yang ada. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkenanlah agar virus COVID-19 ini boleh segera berakhir. Kami berdoa Tuhan, kami percaya dengan kuasa Tuhan, dengan nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan menghendakinya ini berakhir, ini pasti akan segera berakhir. Tapi kalaupun juga Tuhan berkenan lewat sarana medis, lewat vaksin, lewat obat-obatan, kami percaya ini juga boleh menjadi sarana Tuhan. Untuk itu kami berdoa, berkati setiap vaksin yang sementara diteliti, agar boleh ditemukan vaksin yang tepat, yang tidak mempengaruhi tubuh manusia, tapi yang boleh memproteksi tubuh manusia dari virus COVID-19. Berkati setiap vaksin yang ada, para peneliti yang sementara melakukan penelitian, sehingga secepatnya vaksin ini bisa ditemukan. Bahkan berkati obat-obatan yang ada Tuhan, yang juga masih dalam tahap-tahap uji coba, agar benar-benar boleh segera ada dan boleh menolong banyak pasien, ribuan bahkan jutaan yang ada di dunia ini Tuhan, yang membutuhkan itu Tuhan, agar benar-benar mereka juga boleh mengalami pemulihan secara fisik, secara jasmani. Bahkan lewat peristiwa-peristiwa ini Tuhan, kami umat manusia sekali-kali tidak akan lagi pernah menyombongkan diri. Betapa terbatasnya manusia, betapa hampanya hidup manusia, betapa akan cepat berakhirnya hidup manusia.
tanpa belas kasih Tuhan, tanpa anugerah dari Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua manusia, bahkan kami semua jemaat-Mu, untuk boleh belajar dari pengalaman semuanya ini, bahwa kami sangat-sangat terbatas. Kami membutuhkan Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan. Terima kasih Tuhan untuk pertobatan-pertobatan yang terjadi di beberapa belahan dunia dengan sehubungan dengan pandemi virus corona ini Tuhan, agar Tuhan meneguhkan mereka dalam iman di dalam Yesus Kristus. Berkati setiap tenaga medis yang sementara berjuang, kuatkan mereka, tolong mereka agar mereka juga tetap semangat, berani untuk melangkah, terus menjadi garda terdepan dalam mengobati, merawat setiap pasien yang sementara sakit. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan memohonkan terus proteksi, perlindungan tubuh jasmani kami, anggota jemaat dan simpatisan Gereja Kristus Ramani Indonesia Agape Bitung ini Tuhan. Kami semua, kami memohon perlindungan Tuhan bagi keluarga kami, bagi anak-anak, bagi istri, bagi suami, bagi orang tua kami, bagi orang-orang terdekat kami. Kami memohon perlindungan Tuhan agar kami senantiasa diluputkan dari virus COVID-19 ini. Di tengah-tengah aktivitas persekutuan kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing, di tempat pekerjaan kami, di tempat-tempat yang kami tuju, biarlah Tuhan hadir sehingga kami boleh terlindungi senantiasa, dan berikan hikmat bagi kami untuk kami boleh menjaga kesehatan kami boleh tetap menjaga agar daya tahan tubuh kami senantiasa baik, sehingga kami boleh senantiasa diluputkan dari virus corona, bahkan dari setiap sakit penyakit. Maka kami berdoa Tuhan, berkati setiap yang sementara bergumul dengan sakit, yang membutuhkan pemulihan, yang ada di rumah Tuhan, biarlah Tuhan tolong lawatlah mereka, sembuhkan, pulihkan mereka. Juga kami semua tetap pulihkan kami Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap usaha pekerjaan dari setiap jemaat-Mu Tuhan, biarlah Tuhan tolong di tengah-tengah situasi ekonomi yang lesu karena virus ini Tuhan, biarlah Tuhan tolong bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu setiap jemaat-jemaat dan simpatisan di GKRI Agape Bitung ini Tuhan. Kami memohon anugerah dan belas kasih Tuhan, beri hikmat untuk kami boleh berjeri lelah, berusaha, dan Tuhan bukakan pintu berkat-berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa bersama-sama saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain, baik kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Menyerahkan untuk pelayanan dari Gereja GKRI Agape Bitung, biarlah Tuhan menolong kami semua sebagai bagian satu keluarga Allah untuk boleh melangkah bersama, bertumbuh bersama, bahkan berbuah, sehingga orang lain boleh memuliakan Allah, Allah sendiri yang dipuji, ditinggikan lewat pelayanan gereja ini. Berkati Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Bersyukur untuk tempat ini yang sudah boleh selesai direnovasi dan sudah kami gunakan untuk kami beribadah dan disiarkan secara langsung Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang sudah boleh menyiapkan. Berkati Tuhan memfasilitasi tempat ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang penuh kuasa memberkati kehidupan mereka, memberkati usaha dan pekerjaan, dan kami percaya jerih lelah di dalam Tuhan, membangun rumah Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tolong. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang boleh kami bawakan di sepanjang minggu ini, diberkati dan dijawab oleh Tuhan. Bahkan sekaligus kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan di ibadah-ibadah. Berkati, kuduskan agar boleh menjadi berkat, dikelola yang baik dengan terbuka, sehingga bisa dimengerti oleh setiap jemaat penggunaannya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap pengelolaannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir, yang beribadah di rumah masing-masing dengan pergumulan kami masing-masing. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa, membawa setiap pergumulan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami dengan pergumulan-pergumulan kami,
yang ada di rumah dengan pergumulan mereka, biarlah Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyerahkan setiap doa-doa kami, dan biarlah boleh jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan akhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Muliakan kami. Kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian Doxologi bagi Bapa, Anak, dan Roh. Puji, hormat, dan mulia. Doa dan berkat akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan terus menuntun menyertai kehidupan kita, keluarga kita, bahkan saat kita menjadi saksi Kristus, akan menuntun kita di hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Juga bagi jemaat yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur ibadah di hari ini, hari Minggu dan hari Pentakosta boleh berjalan dengan baik. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan terima kasih untuk kita semua yang boleh ambil bagian dalam ibadah di hari ini, di rumah kita masing-masing, bahkan ibadah di sepanjang minggu ini, berdoa, puji Tuhan dan terima kasih. Dan terima kasih kita semua yang senantiasa menopang dalam pelayanan di GKRI Agape Bitung. Untuk warta jemaat nanti lihat di grup WA, ada laporan keuangan, juga laporan keuangan mobil. Ya, puji Tuhan semakin bertambah, sudah terrealisasi 18,5%. Biarlah semakin dekat mobil yang ada bisa segera digunakan. Nah, puji nama Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati.